الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره بالجاه العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kemuliaan, memberikan kita kenikmatan, memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat duduk hadir di tempat yang mulia untuk bersama-sama mengkaji daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersama-sama menghadiri kajian ini yang insya Allah berkat hadirnya kita di tempat ini kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita selalu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu tujuan utama di dalam kehidupan kita. Tidaklah kita beraktivitas, tidaklah kita melakukan pekerjaan apapun, melainkan hendaknya kita selalu menjadikan tujuannya yaitu mencari akan keridhaan Allah serta rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya kita kalau kita hidup di dunia hanya untuk mengumpulkan harta dan benda saja. Alangkah ruginya kita kalau kita hidup di dunia hanya untuk berfoya-foya saja. Sedangkan yang namanya dunia itu merupakan suatu zaman yang tidak akan kekal abadi bersama kita selama-lamanya. Akan tetapi tujuan kita hidup di dunia yaitu adalah meraih kebahagiaan kelak di yaumil qiyamah, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hendaknya kita selalu memperbaharui amal ibadah kita. Setiap hari kita bertambah taat kepada Allah, setiap hari kita bertambah dekat dengan Allah, setiap hari kita mencari akan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, man kana yawmuhu khairun min amsih fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu mithlu amsih fahuwa maghbun, wa man kana yawmuhu syarrun min amsih fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya jauh lebih baik dari hari kemarin, di hari yang kemarin kita bermaksiat kepada Allah, di hari ini kita bertobat kepada Allah. Di hari kemarin kita tidak dekat dengan Allah, kita lalai akan Allah, di hari ini kita zikir kepada Allah. Di hari kemarin kita nggak hadir kajian-kajian tentang pembahasan ilmu agamanya Allah, di hari ini kita menghadiri kajian daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Rasulullah? Fahuwa rabih, dia adalah orang yang beruntung, kata Rasul. Wa man kana yawmu mithlu amsih, dan barang siapa yang hari-harinya itu sama seperti hari kemarin, tidak berubah, tidak bertambah maupun tidak berkurang, maka apa kata Rasulullah? Fahuwa maghbun, dia termasuk orang yang tertipu. Dia tertipu dengan keadaannya, dia tertipu dengan hartanya, dia tertipu dengan fasilitas yang dia miliki,
sehingga dia tidak ingin lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yawmu syarrun min amsih, kata Rasulullah. Wa man kana yawmu syarrun min amsih, barang siapa yang harinya jauh lebih jelek daripada hari kemarin. Yang mana hari ini biasanya yang kemarin kita taat kepada Allah, toh kok malah masuk di hari ini kita malah bermaksiat kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fahuwa mal'un. Maka ditakutkan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hendaknya kita selalu memperbaharui keadaan kita daripada amalan ibadah kita, daripada pekerjaan kita, daripada sesuatu yang menjadikan kita meraih akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Karena orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsuhu wa 'amila lima ba'dal maut. Wal 'ajizu man ittaba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk mencari dan mengumpulkan bekal yang akan dia gunakan kelak untuk kehidupan setelah dia meninggal dunia. Itu adalah orang-orang yang cerdas. Karena kehidupan yang hakiki yaitu adalah kehidupan setelah kita meninggal dunia. Hakikat seseorang meninggal dunia itu adalah dia sedang memasuki pintu kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, kehidupan inilah yang harus kita pikirkan. Apakah kehidupan ini kita membawa bekal yang banyak di sisi Allah, banyak pahala yang membawa pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kita banyak maksiat kepada Allah wa a'udzubillah. Nah, ini harus kita persiapkan bekal untuk memenuhi kebahagiaan kita kelak di kehidupan setelah kita meninggal dunia. Wal 'ajizu, kata Rasulullah, sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh itu, man ittaba'a nafsuhu hawaha, adalah orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berangan-angan kepada Allah, menginginkan banyak keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Karena itu hendaknya kita selalu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keadaan kita, mempersiapkan aktivitas kita, semuanya kita gunakan untuk meraih akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menjadi orang yang paling kaya raya, kita boleh menjadi orang yang paling top nomor 1, kita boleh menjadi orang yang paling tinggi jabatan di dunia ini, akan tetapi jangan sampai kita jadikan hal tersebut kecuali untuk menjadi wasilah perantara agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyitu thalathatun yatba'ul mayyitu thalathatun. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa 'amaluhu, fayarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa 'amaluhu." Ketika seorang meninggal dunia, kata Rasulullah, seorang mayit itu dia akan diikuti 3 perkara, kata Rasulullah. Akan tetapi dari 3 perkara tersebut 2 perkara pulang, yang 1 terus bersama dia ila yaumil qiyamah. Apa kata Rasulullah? Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa 'amaluhu. Yang akan mengikuti seorang mayit itu adalah keluarganya, hartanya, dan juga amalnya, sampai dia dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Setelah dia dikuburkan, dimakamkan, yang 2 pulang, kata Rasulullah. Siapa yang pulang? Yarji'u maluhu wa ahluhu. Yang pulang adalah hartanya dan keluarganya pulang, meninggalkan dia di kuburan. Terus siapa yang ada di kuburan tersebut? Wa yabqa amalu. Yang sisa hanya amalnya dia saja, amal ibadahnya dia saja. Oleh karena itu inilah yang kita cari, inilah yang harus kita perhatikan. Inilah yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita dijadikan amal ibadah yang mempunyai pahala yang sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita kalau bermunajat, berdoa, lupa untuk meminta urusan akhirat kita. Yang kita minta, ya Allah, saya pengen jadi orang kaya, ya Allah. Ya Allah, kalau pengen duitnya akeh. Ya Allah, kalau pengen duit omah sing gedong. Ya Allah, kalau pengen duit mobil sing mewah. Wes doanya macam-macam urusan dunia.
Tapi kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kekayaan kelak di akhirat. Ya Allah, saya ingin meninggal husnul khatimah. Ya Allah, saya ingin dapat pahala yang besar. Ya Allah, saya ingin masuk surga derajat yang paling tinggi. Ya Allah, gak mau yang rendah-rendah. Jangan nanggung-nanggung kalau minta sama Allah. Minta semua, terutama urusan akhirat kita. Kita meminta kekayaan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang sifatnya duniawi, tapi kita lupa meminta kepada Allah kekayaan yang sifatnya ukhrawi. Karena yang namanya kebahagiaan itu bukan diukur dari segi banyaknya harta kita, banyaknya rumah kita, mewahnya mobil kita, tidak. Laisal ghina an kasratil ard, kata Rasulullah. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, kata Rasulullah. Tapi adalah orang yang kaya itu adalah orang-orang yang hatinya diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia miliki dia merasa cukup. Sehingga apa yang dia miliki dia merasa puas. Berapa banyak orang yang kaya raya, rumahnya mewah, di mana-mana banyak lagi rumahnya. Mobilnya mewah-mewah, mau apapun dia langsung beli bisa. Tapi ujung-ujungnya meninggalnya bunuh diri. Banyak seperti itu. Kenapa? Karena mereka masih merasa belum tercukupi kebutuhannya. Dan inilah orang-orang yang hatinya tidak diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Tapi kalau sudah hati kita diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala,